Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai kemungkinan atau potensi domino efek dari kasus perusahaan Garuda Indonesia. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa perusahaan penerbangan punya BUMN ya, Garuda Indonesia ini sekarang sedang dalam tanda kutip sakit. Nah, saya ingin menjelaskan kemungkinan-kemungkinan apa saja dan faktor-faktor apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam kasus ini. Oke, sebelumnya ada disclaimer on ya, seperti biasa, video ini merupakan analisa pribadi, bukan ajakan atau rekomendasi. Jadi semua investasi, semua resiko ada di tangan masing-masing investor. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar beberapa saat yang lalu lagi heboh-hebohnya itu kasus dari laporan keuangan Garuda ya, yang hancur lebur. Terus ada manajemen di dalamnya pun yang carut-marut lah ya. Intinya ada sampai kasus dengan pramugarinya segala macam. Nah, membuat saham ini akhirnya kena suspend. Nah, kita bisa melihat juga di sini ya. Nah, saham Garuda ini fundamentalnya banyak yang minus. Dia punya equity minus 27 triliun. Terus labanya minus 31 triliun, operating profitnya, net profit minus 34 triliun. Orang kalau melihat laporan keuangan seperti ini pasti ngeri lah. Terus kita lihat juga sahamnya kena suspend. Nah, notasi dari bursa pun diborong semua ya. Moratorium M, penundaan hutang ada, equity negatif E ada, disclaimer D ada, laporan keuangan belum disampaikan L ada. Jadi semua diborong oleh GIAA. Banyak sekali sentimen negatif sampai dia akhirnya kena suspend. Ya cukup sedih ya kalau ada teman-teman yang masih memegang saham dari Garuda Indonesia. Kalau kita lihat dari anak perusahaannya pun GMFI, nah ini ya Garuda Maintenance, dia pun kalau saya lihat sekilas laporan keuangannya terakhir itu yang disampaikan masih kuartal ketiga 2020. Nah, ini menandakan ada something wrong juga, di mana kok bisa telatnya ini cukup parah ya, cukup lama gitu loh. Baru disampaikan terakhir itu 9 Maret 2020, di mana sekarang ini sudah orang-orang emiten-emiten sudah ngeluarin yang Q2 2021. Jadi dia sudah ketinggalan 3 kuarter. Nah, itu menandakan ada something wrong di Garuda. Terus saya melihat dari laporan keuangannya ya. Ini saya download resmi dari idx.co.id. Nah, di sini ada yang site ini ya, FS ini. Nah, ini kita bisa melihat laporan keuangan yang terakhir disampaikan oleh Garuda ya, 2020 tahunan. Nah, kalau kita melihat tadi equity-nya kan negatif ya. Nah, ini aset misalkan ini 10 berapa ini dalam dolar AS ya. Dalam dolar US berarti dia punya aset 10 miliar dolar. Tapi dia punya hutang 12 miliar dolar. Nah, makanya ekuitasnya total ekuitasnya itu minus 1,9 miliar dolar. Ini satuannya US dollar ya. Kalau minus 1,9 1943024 kita kalikan dolarnya misalkan 14.500 ya. Berarti dia minus 28 triliun equity-nya. Makanya kalau kita lihat di ini program aplikasi ini kan saya pakai iPod ya. Kurang lebih minusnya kan mirip ya, 27 triliun. Ini 28 triliun. Selisih dari kurs dolarnya saja. Nah, kita bisa tahu equity-nya cukup parah, bukan cukup parah, sangat parah ya, minus. Terus laba ruginya sudah nggak usah saya bahas ya. Kenapa? Karena ini sih ya hancur lebur lah. Jadi saya nggak usah bahas. Yang saya akan bahas itu adalah domino efek kalau perusahaan ini sampai kolaps. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama itu jelas orang yang minjamin duit ke perusahaan ini. Gimana nasib orang yang minjamin duit ke perusahaan Garuda ini? Kalau sampai benar-benar kolaps ya nanti ya. Tentu kan orang yang minjamin uang ini akan kehilangan dananya kan. Sudah nggak dapat bunga, nggak dapat cicilan segala macam, terus dia akan kehilangan uangnya juga. Nah, akan saya bahas satu persatu. Pertama dari yang pinjaman jangka pendeknya ya. Pinjaman jangka pendek ini. Di laporan keuangannya ini di halaman 77 ini ya. Pinjaman jangka pendek kita cermati ya. Ada ini ya, yang pihak ketiganya itu Bank PEN ini ya. Bank PNI itu punya 121 juta. Bentar, ini dinyatakan dalam dolar Amerika. Artinya berapa ini?
121.463.969 dikalikan 14.500. Nah, artinya PNI itu meminjamkan sekitar 1,7 triliun ke Garuda Indonesia. Nah, dan statusnya pasti sekarang juga macet kan? Kenapa? Karena wong Garudanya merugi, dari mana dia bisa dapat uang segini banyaknya untuk membayar. Jangka pendek ini biasanya tuh yang di bawah 1 tahun ya pinjamannya. Kalau kita tahu bahwa PNIN-nya itu ada pinjaman sebesar 1,7 triliun ke Garuda, maka ini berpotensi untuk kalau sampai terjadi sesuatu dengan Garuda bisa menyeret bank PNI-nya juga. Dia kalau kita lihat cukup besar ya. Yang nomor 1 Bank PNI. Terus kita lihat juga yang nomor 2 ada Bank Permata, BNLI. Memang nominalnya nggak terlalu sebesar Bank PNI ya, Bank Permata. Kita lihat ada 31.600.000 dikalikan 14.500. Nah, ada sekitar 458 miliar yang masuk di Bank Permata. Nah, kita lihat sih bagaimana kekuatan dari PNI sama Bank Permata. Coba yang Bank Permata dulu ya. Bank Permata kota sahamnya BNLI. Di mana dia punya equity itu adalah menurut yang ini ya first quarter 2021 35 triliun ini ya. 35 triliun. Dia ngasih pinjaman 458 miliar. Ya, masih perusahaan ini masih kuat lah. Jadi kalau misalkan ada terjadi sesuatu dengan Garuda, dia kehilangan segini pun itu masih kuat. Kenapa? Karena equity-nya masih 35 triliun. Namun apakah artinya tidak terasa apa-apa? Enggak, itu pasti ada kerasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat labanya, coba saya lihat setahunkannya. Nah, labanya yang 2020 kemarin itu 700 miliar kan. Kalau sampai ini ada kenapa-kenapa dengan 458 miliar, dalam 1 tahun tuh labanya artinya terkuras sekitar 70% ya, kurang lebih. 70% tuh labanya hilang dalam 1 tahun. Nah, jadi ini pasti juga memberikan dampak. Terus yang tadi ya, Bank PNI itu adalah PNBN pada sahamnya. PNI itu Pan Indonesia, PNI ya. PNBN tadi angkanya sekitar ini ya 121 juta berarti 1,7 triliun. Nah, secara equity dia punya 46 triliun. Nah, ini juga kuat ya, perusahaan yang kuat. Dimana kalau terjadi kasus masalah misalkan sampai nggak terbayar pun dia nggak akan kolaps hanya karena hal itu. Nah, tapi kalau kita lihat secara labanya tentu akan terkuras cukup banyak ya atau sekitar 50% kalau kita compare dengan 2020. Nah, hal itu tentu juga menjadi sentimen negatif yang cukup berat untuk PNBN. Padahal grup PNI ini salah satu grup favoritnya Pak Lokeng Hong. Ya, memang kita lihat perusahaannya ini kuat sekali ya. Namun kalau sampai terjadi hal itu cukup berat lah ya. Terus berikutnya ada CTBC. CTBC ini apakah sudah di listing? CTBC kode saham. PT Bank CTBC. Nggak ada ya. Ini belum di apa namanya? Belum go public ya. Kalau ada apa statement saya yang perlu dikoreksi, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah ya. Karena saya ini langsung saya otodidak ya. Jadi tidak ada proses editing dalam pembuatan video ini. Terus berikutnya adalah BCA, Bank Sentral Asia ya. Ini ada Bank of China Limited. Kita lihat Bank of China Limited. Ini kode saham. Oh, ini bukan di listing di Indonesia, enggak. Nah, terus berarti saya lihat yang punyanya Bank BCA. BCA ada, tapi nggak terlalu banyak. 1 juta. 1 juta dolar ya. Berarti berapa ini? 1846278 dikali 14.500. 369. 26 miliar. Wah, kalau bagi BCA 26 miliar ini ya remahan roti ya. Kecil sekali, nggak ada artinya. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang utang jangka pendek, tentu Bank PNI, dan Bank Permata ini yang terkena imbas paling besar ya. Kalau sampai terjadi sesuatu dari Garuda. Nah, sekarang kita lihat itu untuk utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya. Pinjaman jangka panjang, bla 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 bla.
Nah, ini pinjaman jangka panjang. Kita melihat ada yang pertama itu adalah Bank Maybank Indonesia, BNII ya kode sahamnya. Bank Maybank, BNII. Nah, BNII dia punya equity 27 triliun. Ya, ini bank yang besar juga. Dia kecantol 37 juta US dollar. Berarti berapa ini? 37, 272, 998. Saya kalikan 14.500. 540 miliar kecantolnya ya di BNII di Garuda Indonesia. Labanya setahun kurang lebih 1,2 triliun kalau yang tahun lalu ya. Berarti dia kenanya sekitar 40% lah ya. Ya, kurang lebih 40%-an aja. Karena dia kan 540 per 1,2 triliun. Kalau 600 kan 50%. Nah, ini 540 ya, 40% lebih lah. Dia kenanya di labanya. Cukup berdampak signifikan. Kenapa? Ya, bayangin aja lah, dari laba setahun kena 40% itu ya juga kerasa. Terus yang kedua adalah Bank KEB Hana. Ini kode sahamnya, kode saham KEB Hana ini. Dokumen bla 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 bla. Bentar ya. Bank-bank yang anunya apa seperti ini saya juga nggak hafal ya mana yang sudah go public ataupun belum. PT Bank KEB Hana didirikan dengan nama bla 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 bla. Tampaknya belum ada ya. Belum go public ya Bank KEB Hana ini. Oke, terus ada BCA lagi di hutang jangka panjangnya yaitu 126. Nah, ini kecil lah ya. Sudah saya nggak usah bahas karena kalau BCA kena 20 miliar kalau kita lihat. Nah, BCA itu laba setahunnya 27 triliun. Kalau kenanya cuma 20 miliar ya cuman berkedip aja sudah nggak ngefek gitu loh sama Bank BCA-nya. Oke, terus ada lagi itu kita perlu melihat ada mana ya kreditur catat. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Ada Bank BRI di sini juga masuk di dalamnya. Nah, Bank BRI itu ngasih fasilitas yang jatuh tempo. Bentar, ini kalau teman-teman nggak saya besarkan bisa kasihan nanti ngelihatnya mencicil semua nanti. Nah, ini jatuh temponya 18 Desember 2026. Dia kasih pinjaman tuh 1,35 triliun. Ini ya BRI ini 1,35 triliun. Nah, terus ada lagi Bang. Ini kan nggak ada ya, belum go public. Terus apa lagi nih? Ada BRI lagi, pinjaman 51 juta US dollar jatuh tempo 2024 nih. Nah, ini. Jadi BRI ini juga cukup banyak ya, 51 juta berapa ini? 51 dikali 14.500. 739 miliar ditambah 1,35 kurang lebih 2 triliun. Wah, fantastis ini angkanya. Di Bank BRI ya. Bank Maybank. Nah, Maybank ada lagi. Jatuh tempo di 20 Juli 2023. 37 juta. Maybank ini berarti kena double ini. 37 juta berarti berapa? 37.200 dikali 14.500. 539 miliar. Nah, tadi kan Maybank juga ada kena kan? Nah, ini. Oh, bentar. 37.272.998. Apakah angkanya sama ini? 372. Bentar ya. Pinjaman jangka panjang lanjutan. Berdasarkan pinjaman jangka panjang. Oh, ini yang maksudnya Maybank ini yang tadi ini ya. Enggak, bukan kena double. Maybank kena sekali ya 37,2 juta itu. Terus berarti BRI atau tambahnya itu 2 triliun. Terus apalagi ya? Bank Negara Indonesia ini BNI ya. 39 miliar. Oh, untung dia nggak terlalu besar. BNI di salah satu anak perusahaannya ya di ACS ini. 39 miliar. BCA kena 56 miliar tambahan. BCA Finance 10 miliar. BCA ini nggak terlalu banyak kenanya di sini. Jadi dia ngasih pinjamannya nggak terlalu banyak sih ya. Oke. Nah, ini utang obligasi.
Jadi kalau dari yang tadi kita bahas itu kita perlu cermati nanti bagaimana kelanjutan atas kasusnya dari Garuda. Karena kalau saya lihat ini kok kasusnya ini agak sudah nggak terlalu ramai diberitakan gitu loh. Nah, sahamnya kan sudah suspend, tapi kasusnya udah nggak terlalu diberitakan dan kita masih belum tahu gimana ke depannya. Apakah pemerintah akan turun tangan untuk membantu ataukah dijual atau gimana, kita masih belum tahu. Yang kita perlu cermati adalah kayak tadi ya yang sudah saya sebutkan, ada Bank PNIN, dia yang masuk di paling banyak untuk pinjaman jangka pendeknya ya. Pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek tadi ini ya Bank PNIN satu. Kedua ada Bank Permata. Terus yang ketiga ada untuk jangka panjangnya tadi adalah Bank BNII ya, Maybank. Terus ada Bank BRI juga kena 2T ya. Untuk Bank BNI dan BCA itu nominalnya tadi kalau kita cermati kan tidak terlalu banyak ya. Yang paling banyak itu di 4 ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih apa namanya ini bisa teman-teman jadikan referensi ya. Kalau misalkan nanti sampai terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki, nah ingat bahwa yang terkena dampaknya paling utama itu adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman ke Garuda ini. Karena bisa jadi itu tidak dibayar atau sebagai loss ya. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Dan kalau teman-teman merasa mendapatkan sesuatu, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, see you guys.